Mari kita Oke, yang penting ada suara ya. Gak ada di sini soalnya pakar sound system. Semua ahli kayaknya, semua muter-muter. Halo, satu pas nih. Pas. Ini ahlinya. Walaupun tidak ahli kali tapi bikin perbedaan. Mari kita langsung saja Bapak Ibu, karena kita ada firman kudus. Kita lanjutkan firman Tuhan minggu kemarin, yaitu Matius 5 ayat 48. Jadi ini agak kabur dari belakang mungkin Bapak Ibu. Kalau saya lihat di YouTube-nya udah mulai sama-sama. Jadi kita siap-siaplah untuk mengganti yang baru. Siap Bapak Ibu? Ya Cibata baru ya. Malah sampai dalam satu hari jadi ya apanya dana malah lebih ya. Saya percaya juga di sini pun demikian, karena anak Tuhan semua sudah mencintai Tuhan, mengerti bagaimana hidup dalam Tuhan. Amin. Ini satu waktu akan kita lakukan. Setuju Bapak Ibu? Nah, Bapak-bapak kalau sudah setuju sudah. Kalau ibu-ibu kalau setuju, bapak-bapak yang mengambil keputusan. Kalau bilang setuju, oke, aman. Baik, mari kita lihat ya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Nah, haleluya. Nah, kita langsung saja karena ini sudah kita singgung minggu kemarin supaya segera selesai bagian ini. Tema firman Tuhan sempurna seperti Bapa surga. Lagu-lagu kita juga bernafaskan tema ini ya. Nah, apa itu sempurna? Nah, kalau kita dengar kata sempurna, kita langsung mengukur diri kita. Wah, tidak mungkin ini terjadi. Karena kita ini tanah liat, banyak kekurangan kita, banyak kesalahan kita di sana sini. Nah, mari kita lihat dulu supaya terbuka pikiran kita, supaya ada semangat. Nah, apa arti sempurna ini? Ketika kita melihat makna sempurna ini, teleos itu lengkap, selesai, utuh, matang, tiba di tujuan. Nah, itu artinya sempurna. Ya. Jadi kalau kita pernah mendengar kata lagu sempurna, pernah dengar? Ini pencipta lagunya seorang musisi terkenal, tapi bukan lagu rohani tentunya. Bayangan kita itu ya seperti itu. Mungkin bagi bapak-bapak yang sudah ngerti tentang rokok sempurna, mungkin sudah nangkap ya. Dari bapak-bapak gereja kita sudah mulai mengerti rokok sempurna. Pikirannya sudah mulai terbuka dengan sempurna yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kemudian ibu-ibu yang mengatakan amin. Artinya bapak-bapak, amin bapak-bapak. Oke. Jadi lengkap. Nah, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Oh, ternyata sempurna itu artinya lengkap. Karena dulu kita sudah tidak lengkap, kita sudah dipreteli oleh Yesus. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Iblis itu mengurangi.
Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, ditambahkan, dilengkapi. Jadi kita itu sudah berkurang terus. Jadi lengkap itu seperti seorang pramuka. Ini nggak lengkap ini baju ini. Pramuka yang lengkap itu adalah ini, lengkap. Waktu saya pramuka di SMA, saya tidak lengkap. Ya, karena celana SMA baju pramuka, ya maklumlah. Tapi yang lengkap itu ini, lengkap. Nah, ini penuh atau utuh. Ini gelas separuh isinya. Nah, yang utuh itu bagaimana? Jadi kalau kita punya air minum, kita mau siapkan, kita pergi sebentar, atau berkurang. Siapa yang minum ini? Dari mana kita tahu? Karena sudah tidak utuh lagi, sudah berkurang. Nah, utuh itu seperti ini. Nah, kemudian selesai. Ini bangunan yang belum selesai. Selesainya bagaimana? Nah, ini selesai. Nah, kemudian tiba di tujuan. Sempurna itu artinya tiba di tujuan. Selesai. Makanya Paulus bilang, aku telah mencapai garis akhir. Jadi harus sampai di garis akhir. Walaupun kita belakangan, orang lain duluan, yang penting sampai di garis akhir. Nah, kemudian matang. Ini adalah pisang. Tata. Ada nama kol. Kemudian yang matang itu apa? Nah, ini yang matang. Jadi manusia itu selalu di bawah karena dosa ya. Karena tidak lengkap, tidak utuh, tidak selesai, tidak bisa tiba di tujuan, tidak matang, mokol, begitu. Beginilah keadaan manusia yang Tuhan harapkan, itu dia lengkap, utuh, selesai, tiba di tujuan. Artinya, Bapak Ibu, kesimpulan akhirnya ini semua adalah serupa seperti Kristus. Karena Kristus adalah gambar Allah. Allah menciptakan manusia itu dumi tatapa mazal tumi rumpata tulus tukamarahota. Marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Diciptakanlah Adam dan Hawa. Nah, kemudian manusia itu berdosa terus. Tidak ada lagi contoh, tidak ada lagi gambar yang utuh, di mana generasi kemudian bisa melihat. Tidak ada lagi gambar yang utuh, yang manusia yang diinginkan Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus. Kitab Kolose berkata, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah, Yesus itu gambar Allah yang tidak kelihatan. Berarti kita mengerti, berarti manusia itu diciptakan. Kalau manusia itu diciptakan, marilah kita ciptakan segambar dengan kita. Sementara dalam kitab Kolose dikatakan Yesus adalah gambar dan wujud Allah yang tidak kelihatan. Berarti Adam itu gambar Allah yang dimaksud adalah segambar dengan Yesus. Berarti gambar Adam itu ya gambar Allah yang tidak kelihatan itu ya Yesus. Nah, kemudian ternyata Yesus ternyata patron gambar Allah yang gambar Allah itu. Di mana Adam juga diciptakan seperti itu. Makanya Yesus disebut Adam yang kedua. Nah, akhirnya manusia ada figur, ada patron menjadi acuan manusia pada akhirnya, yaitu Yesus Kristus. Jadi di
selain Yesus Kristus. Jadi bersyukur orang yang percaya pada Yesus, dia punya pakem, dia punya pola, dia punya gambar yang bisa ditiru. Sementara pola-pola tokoh agama lain itu di bawah standar, nggak perlu, nggak lengkap, nggak utuh. Nah, bersyukur kita anak Tuhan ini punya figur sesembahan, bukan hanya sesembahan yang transenden itu, tetapi sesembahan kita imanen, yaitu Allah bersama dengan kita, Immanuel. Allah bersama dengan kita, sekaligus Dia patron hidup kita. Makanya manusia itu bisa naik tingkatan moralnya, bisa naik tingkatan etikanya, tingkatan kesuciannya, ketika ada patron yang lengkap, yaitu Yesus Kristus. Tapi di luar Yesus tidak ada patron yang lengkap. Kehidupan orang, kualitas hidup orang tidak akan bisa meningkat di luar figur yang satu itu, Immanuel, yaitu Allah menjadi manusia. Makanya visi gereja kita menjadi garam dan terang melalui perubahan hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Ini bermula, saya tidak tahu ini dulu sebuah angan-angan, tetapi ternyata itulah tujuan akhir. Dan gereja-gereja zaman sekarang mengarah ke situ, ya, seperti itu. Ternyata benar itu bermula, visi itu muncul karena di Parapet Aji Bata begitu gencangnya dulu KKR. Dan pelaksana KKR utama itu salah satu adalah saya. Nah, halo, hadirilah kebaktian kebangunan rohani, yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, segala macam. Terimalah Tuhan Yesus dalam hatimu. Dan tuan rumah KKR itu salah satu gereja kita dan gereja-gereja lain. Dan ternyata setelah selesai KKR, bukannya tambah jiwa, maka malah gereja yang pecah. Gereja yang pecah berkali-kali. Jadi setiap orang datang, siapapun ingin sekali bikin KKR di Parapet Aji Bata, ingin sekali. Direncanakan atau tidak direncanakan sebelumnya, ingin sekali. Mungkin mereka punya cerita nanti di luar, aku sudah pernah bikin KKR di Parapet daerah Polis atau di Utara. Mungkin itu yang mendorong dia melakukan. Ada juga KKR yang dipersiapkan sebelumnya, tapi ada KKR muncul tiba-tiba ketika dia datang, diajak ke gereja-gereja. Tetapi yang terjadi apa? Perpecahan di mana? Jadi setelah itu terjadi KKR lagi, halu-halu lagi, tapi orang-orang hanya berdiri di pintu rumahnya masing-masing. Tabereng-bereng, naktokin naik. Kalau tulu kakak ada bisa gereja, alias bagi 2 Mei. Sadar kakak bangun gereja, pajung sadar merek, 2 kakak naik musik. Nah, bukannya mendatangkan kebaikan, malah jadi bahan perbincangan. Maka ini membuat hati saya sedih di hadapan Tuhan. Akhirnya muncullah, ternyata jawaban Parapet Aji Bata bukan KKR, bukan omdo. Tahu omdo? Omon-omon. Bukan omon-omon jawaban di sini, karena di sini semua Kristen. Maka muncullah, Tuhan taruh mungkin di hati saya, jawaban kota ini adalah menjadi garam dan terang melalui apa? Perubahan hidup. Perubahan hidup yang bagaimana? Semakin serupa dengan Kristus. Jadi
akhirnya yang Tuhan harapkan, yaitu seperti Kristus. Perubahan hidup itulah yang berbicara bagi banyak orang, dan itulah menjadi kesaksian yang hidup. Kamu adalah surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Ternyata gereja sekarang ternyata sama ke situ arahnya. Semakin Tuhan bukakan, ternyata tujuan gereja itu menjadi serupa dengan gambar Kristus. Amin Bapak Ibu. Dan ini akan berkelanjutan. Visi ini akan menggerakkan gereja kita sampai Tuhan datang. Ternyata itulah yang Bapak harapkan dari gereja ini. Nah, mari kita lihat. Jadi gaya hidup warga kerajaan sorga dan warga kerajaan dunia sedang menuju titik kulminasi. Minggu yang kemarin kita sudah bahas tentang ini. Titik kulminasi itu adalah titik tertinggi dari sebuah pencapaian. Jadi kalau matahari yang paling terang itu di jam 12. Artinya itulah titik tertinggi, terterang. Kalau zaman dulu waktu saya masih anak-anak, orang tua bilang, "Mau jom di teman-temannya lama, yang dari halilu." Nah itulah tertinggi. Nah kalau dia sudah turun, bayangan sudah ada kelihatan, berarti sudah itu bukan titik kulminasi lagi, itu bukan titik tertinggi terterang dari mana. Jadi warga kerajaan surga dan warga dunia sedang menuju titik kulminasi dalam hal apa? Dalam hal perilaku, dalam hal sikap, perkataan, perbuatan dan seterusnya. Makanya tidak heran Tuhan minta warga kerajaan surga juga diminta untuk menuju ke arah sana sempurna seperti Bapa. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Nah, orang-orang benar semakin bercahaya. Sementara dalam 2 Timotius 3:13, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Jadi orang warga kerajaan Allah itu makin meningkat, sementara warga kerajaan dunia ini makin menuju titik terendah menurut kita, tapi bagi mereka itu adalah tertinggi. Nah, jadi ada 3 hal tentang sempurna seperti Bapa surgawi. Yang pertama adalah sempurna seperti Bapa surgawi adalah ekspektasi Allah, harapan, keinginan, kerinduan Allah. Jadi sempurna ini itulah kerinduan, bukan kerinduan pendeta, bukan kerinduan gereja, bukan kerinduan Rasul Paulus, rasul-rasul atau nabi-nabi. Ternyata kerinduan Bapa. Karena dia tahu bagaimana dia menciptakan manusia itu sejak awal sempurna. Dia utus putranya yang tunggal. Dia menggantikan kita, menggantikan hukuman kita di kayu salib. Nah, setelah kita diselamatkan, apa ekspektasi Allah? Apa harapan Allah bagi orang yang sudah ditebus? Sempurna seperti putranya. Kalau tidak, dia menganggap bahwa pengorbanan Yesus itu tidak ada artinya. Itu menghina kasih karunia Allah.
sebuah penghinaan terhadap apa yang Yesus telah lakukan ketika orang-orang yang sudah ditebus tidak menuju ke arah titik itu. Makanya tidak heran Bapa mengharapkan. Itu harapan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bukan harapan saya, bukan harapan nabi-nabi atau rasul-rasul, tapi harapan Sang Pencipta. Itu harapan dari kita. 1 Petrus 1:15-16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi ini bukan sebuah kalimat-kalimat agamawi, tidak. Tetapi sebuah kenyataan yang harus dialami oleh orang percaya, dan selalu dikatakan tolak ukurnya itu Dia, aku, yaitu Allah Bapa. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu harapannya. Dan itu bisa terjadi. Nah, apa yang Tuhan minta bukan tanpa alasan. Semua beralasan. Kalau kita, minggu yang lalu saya sebut kepada kita, kalau kita menyuruh seorang anak kecil angkat beban ini, padahal dia tidak bisa mengangkat, usianya belum bisa. Itu yang menyuruh itu kelewatan 3 kali. Masa disuruh beban misalnya 5 kilo atau 5 kali beras diangkat oleh anak 5 tahun. Itu yang menyuruh itu bagaimana Bapak Ibu? 5 kali beras. Coba yang menyuruh yang mengangkat. Dia aja nggak bisa, apalagi anak. Nah, kalau kita menyuruh seseorang kerjakan ini, anak itu bingung, bagaimana caranya? Lalu kita kerjakan begini. Nah, anak itu butuh apa? Bagaimana caranya? Tunjukkan dulu contohnya, begini caranya, begini. Lalu mulai dipraktekkan, lalu dibantu, lalu akhirnya begitu. Tuhan pun demikian. Dia beralasan meminta kita kudus, sempurna, sangat beralasan. Karena apa? Pertama, Dia sudah menguduskan kita. Dia sudah menyucikan. Kemudian Dia mendamaikan kita dengan diri. Dia mengangkat kita jadi anak. Kemudian Dia memberikan kuasa Roh Kudus menolong kita. Kemudian Yesus memberikan teladan. Ada firman Allah. Firman, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tidak menyuruh kita berjalan tapi gelap, tapi Dia sediakan pelita jalan. Ada pelita firman. Jadi semua diperlengkapi. Ada anugerah. Kalau kau merasa tidak mampu, kau ada di dalam tanganku, dalam kasih karunia. Kalau kau satu waktu ingin hidup seperti yang aku mau, tetapi engkau merasa dirimu gagal, jangan takut, engkau ada di dalam kasih karunia. Jadi jatuh bangunnya kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Jangan takut, jangan kau kehilangan dalam sejahtera ketika kau menemukan dirimu merasa gagal. Akulah damai sejahtera.
Lalu kita bangkit lagi. Dan kita punya imam besar, yaitu Yesus, imam besar agung, yang membela kita siang dan malam di hadapan Bapa. Jadi bukan tanpa alasan Dia minta kita sempurna hidup kudus. Semua kekayaan surgawi sudah dikerahkan untuk memungkinkan kita hidup benar, hidup sempurna, hidup kudus. Amin, Bapak Ibu. Jadi jangan ada di antara kita berkata, oh kita kan masih di dunia. Iya memang kita masih di dunia. Justru di dunia inilah itu kita lakukan. Di surga nggak ada lagi. Di dunia ini sekolah kehidupan. Makanya yang membuat seseorang berbeda nanti di surga itu adalah tingkat kedewasaannya di bumi. Di surga itu kan ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatan. Menurut Bapak Ibu adil enggak misalnya ada di sebelah kanan Yesus kan yang disalib, lalu sebelum dia mati dia kata, Yesus ingatlah akan aku, kata yang mati di sebelah kanan. Lalu apa kata Yesus? Sadariotma aurak roto di pardesoni di belakang. Masuk surga kan? Amin. Lalu Nikolas juga nanti masuk surga. Pastilah beda tempatnya, karena Nikolas sudah hidup di dalam Tuhan. Dia menggunakan hidupnya untuk hidup kudus, hidup sempurna. Pasti berbeda dengan yang di sebelah kanan Yesus. Kan tidak adil kalau ternyata sama-sama statusnya. Makanya kita bersyukur kita diberi kehidupan. Kita belum mati. Jadi kehidupan ini adalah kesempatan untuk kita bertumbuh. Beda orang yang mati belum sempat bertumbuh dan orang yang mati tetapi sudah sempat bertumbuh dewasa dan rohani, beda. Itu yang membedakan kita di dalam surga. Itu membedakan status apa kita, level-level kita. Lalu ada yang berkata, yang penting kan masuk surga, di pinggir-pinggir naik kita. Nah itu membuat kita, membuat Allah itu sebagai apa? Menipu Allah namanya itu. Kita mencerminkan Allah seperti itu. Kita nggak bisa mengakal-akal, tapi Tuhan meminta hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Amin. Kudus dari perilaku kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, perkataan kita. Ini sebagian kecil, ya. Jadi harapan Allah adalah supaya kita sempurna dalam perilaku kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, perkataan kita. Ya, kelamaan di sini kita lewatkan saja. Nomor 2. Nah ini nomor 1 ternyata. Ini kehendak Allah, ini kehendak dunia, ini netral, buruk, bercela, rusak. Hendaklah kamu berubah oleh pembaruan budi supaya kamu dapat membedakan apa yang baik, berkenan dan sempurna. Ini titik tertinggi, ini titik terendah. Jadi bagi Tuhan ini kita sedang berbicara dari sini ke sini. Ini netral, ini dalam Tuhan nggak ada netral, ya, nggak ada status quo, nggak ada netral. Dalam Tuhan itu baik, berkenan, sempurna. Jadi keinginan Tuhan kita tidak hanya baik, kita tidak hanya berkenan. Berkenan itu artinya oke, setuju. Tuhan setuju kalau apa yang dilakukan ini oke, kata Tuhan. Tapi tidak hanya segitu. Sebagai seorang anak Tuhan yang bertumbuh dalam Tuhan, semakin lama semakin dewasa, tentu pertanyaan seorang anak yang sudah semakin bertumbuh dewasa, dia tidak akan bertanya kepada ayahnya, Pak, setuju ku makan roti ini atau tidak?
Setuju? Nah itu kan kalau semakin dewasa dalam Tuhan tidak ada sebatas kita minta persetujuan, tapi kita sudah mulai mengerti ini menyehatkan atau enggak sama saya. Walaupun orang tua setuju, contohnya misalnya makan daging, contohnya makan daging babi, kita tanya istri, "Mah, setuju makan ini?" Setuju, kata istri. Tapi kalau saya minta persetujuan istri terus untuk masalah makanan, padahal kondisi saya tidak memungkinkan, saya sendiri yang menimbang. Kalaupun ada persetujuan, saya menimbang menyenangkan enggak. Akhirnya saya sendiri yang punya pengetahuan, bukan hanya sekedar baik, bukan hanya sekedar persetujuan, tetapi bagaimana saya bisa memahami sendiri apa yang sempurna itu. Begitu Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar pengawasan lagi, tetapi kita sendiri semakin demikian juga kita dalam Tuhan. Amin. Nah misalnya ada sebuah kasus, ada seorang ada hamba Tuhan meninggal, dia anak-anaknya masih kecil, gembalanya meninggal, anaknya masih kecil, istrinya kan bebas kan, bebas menikah kan, bebas atau enggak? Bebas. Akhirnya istrinya bilang, aku kan sudah bebas. Kalau dia menikah berdosa atau enggak? Enggak berdosa. Akhirnya dia menikah, anak-anaknya tidak sama dia lagi. Artinya adalah tidak semua yang baik itu bisa kita lakukan. Segala sesuatu halal bagiku, tapi tidak semua berguna. Halal menikah ibu gembala tadi, halal, tidak dosa. Tapi ketika dia menikah lagi dengan orang lain, anak-anaknya bagaimana? Ketentraman anaknya bagaimana? Nah ibu ini harus mengerti apa untung ruginya. Boleh dihalalkan, tetapi berguna enggak? Nah gitu. Nah orang yang dewasa bisa memahami sejauh itu. Tidak hanya sekedar Tuhan izin atau tidak. Amin Bapak Ibu. Tapi ada pertimbangan sebagai orang semakin dewasa, dia sudah semakin meningkat cara berpikirnya. Misalnya minum tuak dosa atau enggak? Enggak dosa, boleh. Oh boleh ya, oh boleh. Akhirnya minum juga enggak dosa. Tapi pertimbangkan, kalau seorang anak Tuhan duduk-duduk di kedai tuak sana jadi berkat enggak? Oke, aku enggak di kedai tuak, aku bawa kok satu jerigen tapi minum di sumur kok di rumah. Pikirkan baik-baik, walaupun halal tidak selalu baik. Pikirkan baik-baik. Begitu. Jadi kita tidak sekedar minta persetujuan dari Tuhan. Ini memuliakan Tuhan Pak. Walaupun aku setuju, memuliakan gereja Pak, memuliakan tubuh Pak, jadi batu sandungan Pak. Nah seringkali kita minta persetujuan hanya untuk apa? Menjadi melegalkan keinginan kita, melegalkan kedagingan kita, legal kok. Tapi ada kedagingan yang bergejolak, yang minta persetujuan rohani. Makanya Tuhan semakin lama semakin mengerti. Oh, amin Bapak Ibu. Nah, yang kedua, jadi sempurna itu Yesus memberikan teladan, ya. Yesus memberikan teladan. Yohanes 13 ayat 13 sampai 15. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku adalah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu
Jadi Tuhan meminta kepada kita melakukan sama seperti yang Tuhan lakukan. Nah, tentunya di sini jangan ditafsirkan secara harafiah. Lalu kita membasuh. Ada juga orang membasuh kaki orang. Ada bagusnya, tetapi itu nggak bisa bertahan. Ada batasan waktu, akhirnya nggak bertahan. Akhirnya sudah dicuci kakinya, tapi dibenci lagi. Sudah mengampuni, tapi muncul lagi. Nah, itu yang kita waspadai, tindakan-tindakan harafiah begini. Tetapi yang dimaksudkan adalah kita merendahkan diri satu dengan yang lain. Kita menurunkan diri kita. Kalau kita menurunkan diri kita sama seperti Yesus menurunkan dirinya, maka tidak ada itu akan bisa bertahan. Rendahkanlah dirimu, seorang akan mulai. Yesus menjadi teladan. Nah, dalam Filipi 3:17, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Akhirnya Rasul Petrus berani berkata, ikutilah teladanku. Ini Paulus, ini ikut. Kalau bagi kita bagaimana? Memang pada akhirnya harus begini. Pada akhirnya ada sebuah, ya minimalkan di rumah tangga lah dulu kan, teladan kecil-kecilan kan di rumah tangga lah dulu, amin. Kalau di rumah mungkin ya itu, apalagi kita ini banyak kekurangan, mungkin kita tertuduh deh. Tapi paling tidak ada di kaum muda juga demikian di rumah tangga, ikutlah. Nah, belajar kecil-kecilan dulu di rumah. Mungkin tidak seperti Paulus ini, ikut teladanku kepada semua orang-orang. Karena memang pada akhirnya harus ada teladan yang sudah jadi di dalam setiap anak Tuhan. Karena Yesus tidak kelihatan. Amin. Yesus tidak kelihatan. Pada akhirnya dituntut daripada kita harus menjadi teladan semua. Jangan dulu kalau berontak di pikiran kita, nggak mungkin. Pada akhirnya kita diminta jadi teladan. Makanya Paulus dulu contohnya, ikutilah teladanku. Karena apa dikatakan di dalam 1 Korintus 11:1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, ternyata Paulus mengikut Kristus, makanya dia berani ikut aku karena aku mengikut Kristus. Jadi jangan coba-coba bilang ikut aku, tapi yang diikuti adalah begu. Yang diikuti adalah seorang pribadi yang moralnya gak bagus. Pada akhirnya kita harus menjadi teladan, menunjukkan Kristus dalam hidup kita. Ini terlalu tinggikah atau bagaimana nih bagi kita? Tapi itu Tuhan, itu harapan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita harus menyemangati diri kita dalam hal ini. Itulah memang ekspektasi Tuhan itu bagi orang Kristen itu luar biasa. Sementara kita ini orang lemah, tapi Tuhan suka kita dengan semua kekuatannya, kemampuannya, segalanya. Semuanya sudah diberikan kepada kita. Nah kemudian akhirnya Rasul Paulus mengatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ternyata Paulus langsung menangkap kalau sang Mesias, sang guru, sang juru selamat, dia menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa kepadanya, dia selesaikan. Berarti pengikut Kristus
dan itu dimungkinkan kita sampai di garis akhir. Amin Bapak Ibu. Kemudian akhirnya dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Telah. Itu yang dilakukan Paulus dan itulah kerinduan hati kita. Lalu yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu lihat gambar ini kan? Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Wah. Jadi yang ketiga, sempurna seperti Bapa Surgawi menuntut penerapan. Menuntut apa? Nah, penerapan ini kalau nomor 1 nomor 2 kan oke lah, masih di sini kan. Yang penting pikiran kita sudah tergugah lah. Tapi yang ketiga ini dikatakan Yesus. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, nah, berjalanlah 2 mil bersama dia sejauh 2 mil. Ini tentara Romawi. Waktu itu Yehuda dan Yudea, Yehuda dan Galilea Samaria sedang dijajah Romawi. Ini tentara-tentara Romawi. Jadi prajurit-prajurit Romawi diberikan pelayanan khusus oleh Kaisar. Di mana kalian berada, kalian diberikan diberi wewenang memerintah jajahan penduduk untuk membawa perbekalan kalian. Biasanya kan perbekalan yang dibawa prajurit kan, itu disiplin prajurit, dia bawa sendiri perbekalan. Tapi telah ada sebuah keputusan kerajaan, kalau ada orang yang penduduknya dijajah, kamu bisa menyuruh dia membawa perbekalan kau, enjoy, bisa. Nah, orang-orang Yahudi yang ini kan penjajah yang menyuruh. Kalau penjajah yang menyuruh kan terpaksa sekali. Kalau orang yang baik yang menyuruh ya oke, bawa. Tapi penjajah musuh 1 mil. 1 mil berapa meter ya? 1.500 meter, 1,5 kilo. Dipaksa. Kalau paksaan itu sangat menyakitkan. Membawa sesuatu yang paksa kan sakit. Jadi kalau kau dipaksa berjalan 1 mil, apa kata Yesus? Berjalan dengan dia 2 mil. Sudah 1 mil saja sudah susah, apalagi 2 mil. Apa-apaan ini yang disuruh Yesus ini? Penjajah lagi yang menyuruh. Nah, apa artinya ini? Ini beban bawa 1 mil. Jadi untuk membawa beban ini 1 mil, aduh, menderita kali. Jadi Yesus kan melihat bahwa Israel itu kan sedang dijajah. Makanya orang Israel mengharapkan Mesias itu membebaskan mereka dari penjajah. Ternyata meleset dari dugaan mereka. Jadi kalau dipaksa berjalan 1 mil, Yesus bilang berjalanlah 2 mil. Berjalanlah 2 mil. Wah, 1 mil saja susah, apalagi 2 mil. Nah ini apa maksudnya ini? Nah,
pikiran mereka. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi yang satu ini itu melambangkan ini kan hukum Taurat itu kan susah, ya kan? Orang Yahudi hanya sampai di sini. Ahli-ahli Taurat menuntut paksa terus. Tapi Yesus bilang apa? Jika hidup keagamaanmu tidak melebihi hukum Taurat, berarti Yesus mengharapkan melebihi di sini. Wah, ternyata tuntutan Yesus itu lebih daripada apa yang dituntut hukum Taurat. Kalau hidup keagamaanmu tidak melebihi, jadi tidak heran Bapak Ibu kalau kita rajin ibadah. Kalau orang kan ibadah sekali seminggu kan umum kan, biasa kan. Orang Farisi pun melakukan ibadah begitu. Tapi Tuhan bilang harus lebih dari situ. Harus lebih dari situ. Nah, kalau kau dipaksa berjalan satu mil, misalnya begini tadi, kau harus bisa menaklukkan keinginan mereka. Kau bisa melakukan lebih dari apa yang dituntutmu, sehingga orang itu diam, begitu kira-kira. Jadi untuk membungkam orang yang memaksa-maksa ini, lakukan lebih dari apa yang diharapkan. Nah, selanjutnya ada nanti penjelasan. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, gak ada jasa kita, gak ada nilai lebih kita, gak butuh kasih karunia di sana. Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi kalau kita mengasihi orang karena dia mengasihi kita, gak ada lebihnya, gak ada nilai plusnya. Orang berdosa pun demikian. Para preman pun tahunya balas budi. Kalau kita lakukan yang baik, atau antar preman, antar penjahat, mereka saling ingat jasa. Gak ada kelebihanmu. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, gak ada sesamu. Mungkin kita berkata, aku melakukan sesuatu tapi gak dihargai. Nah, orang itu berada di mana kalau begitu? Di sini, gak dihargai. Kita melakukan sesuatu sama orang gak dihargai, berarti orang itu ada di sini. Tapi kita melakukan sesuatu kepada orang itu, akhirnya orang itu mengasihi kita karena kita melakukan sesuatu kepada dia, berarti orang itu di sini. Nah, tapi kalau kita mengasihi orang yang membenci kita, kita ada di sini. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Jadi Yesus sedang membuka pikiran orang-orang pengikut-pengikutnya supaya melakukan lebih dari apa yang tidak dilakukan oleh orang lain yang hanya di bawah rata-rata. Tuhan mau orang percaya itu melakukan di atas rata-rata. Nah, ini kan rata-rata. Kesimpulannya begini ya, cepat. Ini jual itu mengasihi musuh, memberkati orang yang mengutuk, berbuat
berbuat baik kepada orang yang membenci, berdoa bagi mereka yang membenci. Nah, yang 1 mil itu apa? Mengasihi orang yang mengasihi, memberkati orang yang memberkati, berbuat baik kepada orang berbuat baik, berdoa bagi mereka yang berdoa untuk Anda. 0 mil itu apa? Tidak peduli pada orang yang mengasihi, masa bodoh orang yang memberkati, acuh tak acuh kepada orang berbuat baik, cuek bagi orang yang mendoakan Anda. Ini 0 mil ini saya temukan banyak, ya, bukan semua, banyak di PPA. Berarti banyak, bukan semua, ya. Sudah ditolong, sudah dikasihi, tapi nggak peduli. Sudah diberkati, tapi masa bodoh. Sudah berbuat baik, tapi acuh disapa pun kita disana enggak. Tapi kalau ada hadiah datang, tapi staf pun lewat sana nggak disapa. Saya pun sebagai penanggung jawab nggak disapa, kayak orang lain aja. Nah, kecuali orang tua jemaah Filipina. Tapi ada beberapa begitu, ya. Kemudian sudah didoakan tapi cuek. Jadi orang-orang yang di 0 sampai minus. Nah, tapi ada juga orang-orang PPA mengasihi karena dikasihi. Nah, memberkati orang yang memberkati, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, berdoa bagi mereka yang berdoa. Ini yang dilakukan oleh ahli Taurat orang Farisi. Ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak tahu diri. Ini dilakukan orang-orang Farisi kebanyakan Kristen. Tapi Tuhan mau ini. Ini yang belum ada. Kalau ini sudah rata-rata begini kan? Rata-rata begini. Makanya kalau Bapak Ibu ke pesta, jangan berharap nanti kalau Bapak Ibu berpesta, roda pesta TV, roda. Jangan harap. Kalau datang ke pesta orang ikhlaslah uang itu lepas. Bapak berpesta, kesana bayar pesta itu. Alam dah budak isu aku isi isu. Aku dah sudah dimakai untuk kodok tungguan. Jadi saya main bolong main. Saya tidak bolong karena saya memberikan itu karena dari masyarakat. Saya tidak mengharapkan. Kalau dikasih syukur, kalau enggak, supaya saudara bebas, saudara merdeka, saudara menghadiri pesta nggak tertuduh, saudara tidak menghitung. Anggaplah itu ya sebagai manusia ya wajar begitu. Berpesta diundang, terima kasih. Tapi jangan harapkan nanti kalau aku pesta gitu, sialu nasal kuliah nasal berarti nasal bulan nasal pesta berbuat marutu, nah itu jadi apa namanya? Itu ini dalam gereja pun kebanyakan masih ini dalam gereja. Tapi Tuhan mau sampai bagaimana? Bisa nggak? Ini menuntut Tuhan, itu. Tapi bisa ya. Mulailah lewat doa. Lewat doa kan susah diluarkan. Lalu Bapak ini terbayang doa saja. Banyak amat kumang. Mulai bergerak terus dalam bumi tadi itu kan. Tapi Tuhan selalu berusaha. Kau mau di atas rata-rata, mulailah lewat doa. Mungkin belum lewat aksi, lewat doa dulu. Walaupun wajahnya digambar di pikiran Bapak, Tuhan, pas
agak berat kok kerjanya. Ngajak masuk dia agak ada di musuh. Masuk anak Tuhan. Wah, saya tulus kok. Dan tulus anak Tuhan. Seperti aku mengasihi engkau, engkau juga demikian. Kan ukurannya sama seperti ampunilah orang sama seperti aku mengampuni kamu. Sampailah kepada orang sama seperti aku saja terdepan. Mulainya dalam itu. Kemudian pelan-pelanlah mulai terapkan. Kalau tidak bisa langsung tanpa diketahui, terapkanlah pelan-pelan. Tapi bagaimanapun ini harus goal Bapak. Mengasihi musuh. Bagaimana ini? Ingatlah pada Tuhan, kita ini belum musuhnya. Kita ini belum musuhnya. Kalau Yesus menerapkan ini, kita nggak selamat. Nggak selamat. Kalau Yesus menerapkan ini, karena memang tolong ukur yang Tuhan minta, walaupun engkau masih aku nggak sesuai kasih itu, nggak sesuai dengan aku ini. Yesus melakukan ini sehingga kita selamat. Dia kita sudah mengutuk-ngutuk, tapi Yesus menyerahkan nyawa. Dia berbuat baik kepada kita. Dia berdoa kepada kita. Padahal kita seringkali merasa tidak enak jadi Kristen ini. Sepertinya kebebasanku dirampas oleh Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi kita. Dia Imam besar alam, dia terus menjadi. Tuhan mau kita hidup di atas rata-rata. Amin Bapak Ibu. Mulailah supaya kita hidup seperti yang Bapak harapkan. Ini tidak bisa dihindari. Mendoakanlah agama lain yang menghina Kristen. Kalau secara daging, dulu ini anak satu ibu berdua maju akan kita ada bukan pistol tanpa suara, kedap suara kan? Tanpa dari mana? Cepat. Kalau karena Kristen itu dihina luar biasa, tanpa dikatakan orang langsung tapi Tuhan lihat jangan dikawal. Kenapa kita harus mendoakan? Kayak penembak misterius kan begitu dulu dari ketahuan. Nah, tapi ternyata kita boleh begitu ya. Kita harus memberkati mereka, mendoakan mereka, bahkan tetangga-tetangga kita. Ini susah ya. Tapi bagaimana kita harus berdoa? Kita harus hidup di atas pasangan hidup kita, orang-orang yang dulunya kita benci. Maka ada terobosan yang terjadi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita berjalan kudus. Kita nyanyikan ini.